Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun juga, dilancarkan segala usahanya dan dimudahkan segala rezekinya. Hari ini kita sedang berkunjung atau kita datang ke satu tempat wisata yang bernama Curug Tujuh Bidadari atau air terjun Tujuh Bidadari di daerah Sumowono atau Bantir, Ungaran, Semarang. Untuk menjangkau air terjun atau lokasi air terjun Tujuh Bidadari ini, kalau dari pusat Semarang memerlukan sekitar 2 jam. Kalau dari Bocah sedekat sekali, kurang lebih sekitar 30 menit mungkin ya. Menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 itu bisa sampai dengan di lokasi Curug Tujuh Bidadari tersebut. Untuk menuju lokasi curug, jika dari arah bawah yaitu dari arah Bocah, maka sebelum gedung barak tentara yang ada di Bantir ini, maka ada jalan turunan itu langsung masuk ke kanan. Tapi kalau dari arah Ungaran, maka setelah barak TNI yaitu milik dari Kodam 4 ini di Ponorogo, maka kemudian ada jalan turun, langsung ambil jalan tersebut. Jika kita menghitung waktu dari area barak TNI ini, kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menit perjalanan menuju ke lokasi Curug Tujuh Bidadari ini, dan kurang lebih jarak tempuhnya adalah 3 km. Sepanjang jalan kita disuguhkan pemandangan yang indah sekali dari perkebunan warga, baik tanaman sayuran maupun juga buah-buahan. Nah, sekarang kita sudah menuruni jalan yang beton atau cor ini, berarti kita sudah mendekati area atau lokasi. Kita melihat di sini pemandangannya sangat indah, kanan kirinya persawahan, perkebunan, dan kemudian puncaknya adalah keindahan daripada Curug Tujuh Bidadari ini. Mendekati area Curug Tujuh Bidadari, ya memang jalan agak rusak sedikit. Kita lihat ada genangan air di sana karena sudah tidak cor lagi. Ini adalah sisa-sisa daripada jalan yang belum dicor atau dibeton oleh pemerintah. Nah, di lokasi ini sengaja saya juga video dari jauh, kelihatan di sana area untuk parkir, kemudian juga untuk pembayaran tiket di sana. Nah, untuk tiketnya saat ini adalah 5.000 per orang untuk tiket masuk, dan untuk motor atau parkir motor adalah 2.000. Di sini juga ada halaman atau lapangan kecil di sana, biasanya juga untuk camping. Kita lihat juga ada sedang yang bercamping di sana, biasanya pramuka atau juga mapala ya, remaja pecinta alam. Nah, kita masih di area Curug Tujuh Bidadari, tetapi untuk langsung di lokasi curugnya kita harus menaiki tangga ini, kemudian kita melintasi jembatan besi. Nah, kita lihat ada yang unik di sini, di mana para pramuka ini menjemur baju-baju di atas tenda. Nah, kita menaiki tangga, kita akan sampai di jembatan besi seperti ini. Nah, ketika kita sampai di tangga ini, kita bisa melihat sejauh mata memandang ada kehijauan. Di sana ada sawah, perbukitan, hutan, dan juga batu-batu yang besar ada di tengah sungai. Karena memang sungainya kering, kita bisa melihat batu-batu itu boleh katakan terjajar ya, tapi tidak rapi. Nah, kita bisa melihatnya langsung di sini, sesuatu yang sangat alami, sangat indah dan damai. Kita melihat di sana restonya, infonya lagi off, jadi memang tidak aktif ya. Nah, kita turun, kita menuruni jembatan besi, lalu kemudian kita akan masuk ke dalam persawahan. Nah, di tengah sawah ini ada jalan untuk menuju ke curugnya. Nah, kita akan melihat curug yang begitu indah. Nah, sambil menuju ke lokasi curug, saya ingin ceritakan sedikit bahwa curug ini pertama kali ditemukan pada pertengahan tahun 2010 yang lalu. Kemudian mulai dibangun sebagai salah satu kawasan wisata dengan dana swadaya masyarakat setempat, dibantu oleh Wakil Bupati Semarang pada saat itu. Dan kini Curug Tujuh Bidadari sudah menjadi tujuan wisata yang cukup populer dan terkenal, dan selalu ramai dikunjungi oleh wisata baik dari dalam kota maupun dari luar kota. Dan saat ini pembangunan fasilitas sudah mulai lengkap, di mana ada jembatan besi, kemudian juga ada tempat parkir yang cukup representatif ya, cukup layak, dan tentunya dikelola oleh warga setempat. Biayanya tentu dari pemerintah daerah. Nah, kita akan meniti
Ini boleh kita katakan meniti jembatan kayu, di mana ini betul-betul sangat unik sekali. Ini hanya bisa untuk dilewati satu orang. Jadi kalau papasan seperti ini nanti kita harus salah satu turun ke tanah. Ya, tapi ini menambah semangat, motivasi kita untuk sampai di lokasi dari Curug Tujuh Bidadari ini. Curug Tujuh Bidadari ini yang berlokasi di daerah Sumowono, Ungaran, Semarang, memiliki keunikan yang berbeda dari curug-curug lainnya. Air terjun yang ada di curug ini memiliki 3 tingkatan dengan ketinggian mencapai 14 meter. Nah, setiap tingkatan itu berjarak 7 meter atau 6 meteran demikian. Dan di bawah tiap tingkatan tersebut terdapat kolam dengan air yang jernih, ya, bisa untuk cuci muka atau juga untuk berenang, dan airnya cukup deras. Kalau saat ini memang kondisinya lagi tidak terlalu deras airnya karena memang musim kemarau. Kita melihat airnya tetap ada, tetap jernih, namun memang tidak terlalu deras. Nah, di balik keindahan daripada Curug Tujuh Bidadari ini menyimpan sebuah mitos atau cerita menarik, ya, cerita rakyat di sini, bahwa sesuai apa yang diceritakan kepada saya, nama Tujuh Bidadari ini berasal dari 7 bidadari yang konon pernah turun dan mandi di curug ini untuk menghilangkan kutukan. Nah, oleh karena itu, masyarakat setempat ini menamainya dengan nama seperti itu, yaitu Curug Tujuh Bidadari. Hingga kini nama tersebut melekat dan semakin populer, karena memang juga termasuk media sosial cukup mempopulerkan tempat ini. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa para sahabat yang masih jomblo di sini kalau ke sini nanti dapat jodoh katanya. Ya, tapi itu semua adalah legenda, adalah mitos. Yang pasti kalau kita ke sini tidaklah mungkin bertemu dengan 7 bidadari yang sesungguhnya atau 7 bidadari yang dulu pernah datang ke curug ini. Tapi jangan khawatir bahwa di curug ini pasti ada para wisata-wisata yang wanita-wanita. Nah, inilah yang kemudian kita bisa katakan sebagai bidadari-bidadari Curug Tujuh Bidadari di daerah Ungaran ini. Kita bisa mendengarnya langsung dan melihat curugnya. Ini memang saya ada di bawah, saya tidak berani naik ke atas, tapi kita bisa melihat air mancurnya atau air terjunnya sangatlah jernih. Dan memang kalau kita lihat batu-batunya sangat besar di bawah ini. Biasanya nih kalau misalnya memang airnya lagi deras, kita tidak bisa berdiri di sini, hanya ada di dekat-dekat sawah tadi. Dan infonya sih kalau pas weekend atau hari Minggu itu biasanya ramai pengunjungnya. Atau mungkin kalau lagi musim camping atau musim kemah, berarti banyak kegiatan di sini sehingga memang mewarnai keseruan daripada Curug Tujuh Bidadari ini. Sebenarnya di daerah ini ada beberapa tempat sejarah lainnya atau tempat-tempat legend, tempat-tempat yang memang terkandung ada mitos atau cerita rakyat lainnya. Cuma saya memang karena waktunya juga mepet, saya tidak bisa men-shooting atau mengambil video daripada tempat tersebut. Dan di lain waktu akan saya datang lagi ke sini untuk melihat langsung tempat-tempat wisata religi atau tempat-tempat bersejarah, ya, yang penuh dengan cerita atau mitos atau legend dari masyarakat setempat. Demikian video yang bisa saya share mengenai Curug Tujuh Bidadari daerah Ungaran, Semarang. Tentunya adalah Indonesia. Saya akan naik kembali ke jembatan besi ini. Lalu kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk atensi daripada sahabat semuanya. Dan biarlah kami mohon juga untuk klik subscribe dan klik lonceng untuk kemajuan daripada SAS Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, selamat beraktivitas.